sarana yang banyak gunanya ya. Dan banyak penelitian sudah membuktikan bahwa yang namanya Facebook, Twitter itu bisa membuat perubahan. Salah satunya misalnya hasil riset temannya Kang Rizka ini itu bilang bahwa Twitter itu yang memenangkan, salah satu faktor yang memenangkan Jokowi pada waktu pilkada DKI waktu tahun lalu. Juga waktu di Mesir, kenapa bisa diktator Mubarak itu jatuh oleh anak-anak muda di sana? Karena anak-anak muda di sana mengakses ke dunia luar, salah satunya Facebook dan Twitter itu. Mereka melihat di negara lain kok begitu bebas ya orang berpendapat, bilang pemerintahnya nggak benar, korup misalnya. Tadi disebut mantan Bupati Garut Pak Aceh itu disebut ya membawa nama yang nggak baik lah untuk Garut. Sampai saya sendiri kadang-kadang suka ada sedikit ketawa tapi suka sedih juga. Kalau di kelas saya waktu itu ada beberapa mahasiswa ya, seingat saya Delia ya. Delia itu mahasiswa saya angkatan 2011 itu sampai sedih karena pada waktu kasus Pak Aceh itu begitu naik, kalian tahu di kelas itu jadi bahan kolok-kolokan. Misalnya apa? Misalnya dodol Aceh atau keripik Aceh sampai segitunya. Nah, itulah kenapa saya pikir penting kalian untuk tahu bahwa yang namanya kita hidup di masa sekarang ini itu tidak lepas dari yang namanya politik. Jangan pernah berpikir politik itu cuma urusannya Pak Bupati atau anggota DPRD. Kalian sekarang beli bensin yang naik motor dari yang tadinya 4.500 ke 6.000 itu dikarenakan politik. Kenapa? Karena politik itu adalah proses pembuatan kebijakan. Atau misalnya kenapa Pak Aceh Fikri bisa kepilih? Itu karena politik. Karena yang memilih kemudian akhirnya memilih Pak Aceh, tapi di tengah jalan diberhentikan ya. Nah, mungkin lanjut, kebanyakan intronya nanti ya. Nah, ini saya mau kasih gambar. Kalian pernah lihat gambar ini? Atau sering jangan-jangan? Barusan. Ini mantan presiden kita, Presiden Soeharto. Saya sering sekali melihat di Facebook di tengah jalan, di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Di pinggir jalan ada spanduk gambar ini. Ini bahasa Jawa ya. Kabarnya gimana, enakan zaman aku kan ya. Enakan zaman Soeharto. Kalian waktu kalian lahir tahun berapa rata-rata? 95 ya. Jadi waktu zaman Orde Baru kalian baru lahir ya. Waktu tahun 98 baru 3 tahun. Jadi belum tahu apa-apa. Jadi dan juga kalian lihat gambar sebelahnya. Ini sebenarnya maksudnya lucu-lucuan, tapi ini nyata bahwa selama 32 tahun kita hanya tahu hidup di zaman Soeharto itu enak, tapi kita nggak tahu banyak hal yang terjadi. Pertama, kita tidak hidup dengan bebas. Kebebasan itu hampir dibilang tidak ada. Kemudian yang kedua, ini saya terjemahkan ya. Masih enak zamanku toh, apa-apa murah termasuk nyawamu. Ini artinya apa? Artinya pada waktu zaman Soeharto orang banyak yang nggak tahu bahwa banyak yang dibunuh karena tidak setuju sama Soeharto. Nah, saya pengen kalian jangan menjadi yang ahistoris ya, artinya tidak tahu sejarah. Tapi bukan salah kalian sebetulnya, karena sejarah itu dibuat oleh pemerintah dan Soeharto menghilangkan hal ini. Lanjut. Nah, ini kebetulan ada Pak Sem dari Malaysia ya. Malaysia itu baru pemilu raya. Saya lupa bulan Mei ya, akhir Mei. Kemudian awal Mei. Kemudian ini saya ambil berita akhir Mei. Jadi saya ambil berita ada penangkapan aktivis oposisi di Malaysia. Ini saya ingin mengatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan di dunia ini ada banyak sekali, dan Malaysia ini punya kondisi di mana
yang namanya aktivitas kalian menyuarakan sesuatu itu tidak sebebas di kita. Kira-kira betul Pak? Ya. Betul. Dan kalau di Malaysia itu yang namanya berbeda pendapat itu tidak bisa enak hidupnya. Coba kalian bayangkan misalnya kehidupan di masa Orde Baru itu kalian alami, kemana-mana mau mau teriak perubahan misalnya, BBM naik, kemudian mau di demo kalian ditangkep-tangkepin, itu rasanya pasti hidup ini nggak enak. Kemudian lanjut slide berikutnya, ini di Myanmar, negara lain di ASEAN, di Asia Tenggara, sama di Myanmar ini lebih parah lagi, dalam arti pemerintahannya dipimpin oleh pemerintahan militer. Jadi yang namanya aktivis-aktivis itu boro-boro bisa kayak gini, baru ketahuan mau ada pendidikan politik aja itu udah ditangkap. Itu yang terjadi di masa Orde Baru ya. Nah ini juga terjadi di Myanmar. Lanjut. Nah ini yang tadi saya tanyakan. Jadi yang namanya Google itu diblokir. Jadi kalau tadi yang saya tanyakan Facebook, Twitter ya, ini bahkan sampai Google. Kalian mau cari tahu dunia luar itu nggak boleh. Bayangin, Indonesia bisa seperti itu, rasanya gimana? Saya sih nggak berharap kita ngalamin itu ya, karena nggak enak pasti. Kemudian lanjut, ini yang tadi Cina blokir Facebook dan Twitter. Nah, yang mau saya katakan, tugas saya sebenarnya menjelaskan, mudah-mudahan bisa ditangkap, mengenai demokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi itu sebetulnya istilah yang siapa yang baru pertama kali dengar istilah demokrasi di tempat ini? Ada? Belum tahu semua ya. Tapi pertanyaan saya, menurut kalian apa sih demokrasi itu? Saya belum kenal, coba Mbak yang belakang depan ya. Yang depan kacamata. Ya. Demokrasi menurut siapa namanya? Iya, ini kamu ya. Ini ya. Honsa. Menurut Honsa demokrasi itu apa? Suatu sistem yang membebaskan para masyarakatnya tapi ada batasnya. Sistem yang membebaskan masyarakat tapi ada batasnya. Oke. Yang lain? Mas yang di pojok? Arsenal ya. Nonton Arsenal nanti? Oh besok ya. Apa sih demokrasi itu? Ya demokrasi sebenarnya sih saya udah tahu dari kecil ya, dari majalah TV Rakyat kan. Di rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang kira seperti itu. Romantis ya. Dari, oleh, dan untuk ya. Satu lagi deh, Mas yang dari tadi aktif yang baju merah ya. Demokrasi itu apa? Kalau menurut saya demokrasi itu kan dari secara etimologisnya itu demos sama kreatin ya, rakyat sama pemerintahan. Tapi kalau misalkan menurut saya kesimpulannya dari demo sama kreatin itu suatu sistem ketatanegaraan di mana rakyat diikutkan secara partisipasi aktif dalam menjalankan roda ketatanegaraan tersebut. Mantap ini. Sekarang aktivitas sehari-hari gimana? Kuliah di mana? Masih nunggu hasil. Masih nunggu hasil. Siapa tahu masuk politik kali ya. Amin. Jadi sebetulnya kalau dari kata demokrasi itu asalnya berasal dari bahasa Yunani, dua kata yaitu demos dan kratos. Tadi juga betul ada yang menyebut kratein ya. Demos itu artinya rakyat, kratein atau kratos itu pemerintahan. Kalau Ross Harrison bilang yang namanya demokrasi itu adalah rule by the people. Artinya kalau boleh saya artikan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Tapi sebenarnya bukan sekedar oleh. Tadi yang pakai baju Arsenal udah bilang dari, oleh, dan untuk. Karena yang namanya pemerintahan oleh rakyat itu seolah-olah rakyat tidak punya inisiatif. Kemudian yang kedua, kalau nggak untuk rakyat, berarti untuk siapa? Jadi kan sebenarnya asalnya berasal dari rakyat, oleh rakyat yang melakukan juga, dan untuk rakyat. Kayak yang saya tahu misalnya
Pak Aceng itu tadinya kan bukan siapa-siapa ya. Artinya bukan siapa-siapa itu sekedar apa sih, dia aktivis kan tadinya. Aktivis, kemudian sekaligus pengusaha juga ya. Kemudian sama Pak Diki Chandra jadi calon, kemudian kebetulan menang. Artinya dia sebetulnya asalnya dari kita juga, dari rakyat, tapi karena ada proses pemilihan, dia menjadi orang yang masuk dalam pemerintahan, jadi bupati dan wakil bupati. Itu artinya apa? Bahwa kita juga sebenarnya bisa jadi pemerintah, cuman harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, demokrasi ini adalah bisa disebut sebagai ideologi, bisa disebut sebagai sistem pemerintahan, di mana rakyat itu nomor satu. Bahwa tadi betul rakyat itu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian rakyat juga yang jadi aktor pembuat kebijakan. Nah, pertanyaannya ini kan teorinya ya. Kalian mungkin bertanya tadi disebut mau kuliah galau kan, apa Rizkan bilang ya, biayanya gimana? Atau misalnya 3 tahun di Garut kok jalan gini-gini aja gitu ya. Nah, berarti itu ada yang salah. Dan yang salah itu adalah bukan demokrasinya, tapi sistem yang dibangun yang melibatkan rakyatnya. Nanti saya kasih tahu yang dimaksud dengan sistemnya seperti apa. Lanjut. Nah, kalau dibuat lebih detail lagi, demokrasi itu terdiri dari 4 hal. Ini yang pertama adalah sovereignty of the people, artinya kedaulatan dari rakyat. Artinya setiap urusan termasuk pembuatan kebijakan itu harus dibuat berdasarkan keinginan dari rakyat. Jangan pernah membayangkan kita hanya penting pada saat pemilu aja. Saya setuju banget tadi kalau Rizkan bilang nggak cuma pada saat pilkada ya, tapi nanti setelah pilkada itu harus kalau bisa ada di garda depan. Artinya kalau misalnya bupati yang baru terpilih ternyata dicurigai korupsi, punya rumah di mana-mana, tanah di mana-mana misalnya, kalian harus bisa terlibat dalam proses untuk mengawasi itu. Kalau bisa, kalau memang ada kejadian kayak gitu, ya harus dalam proses politik kemudian diganti dengan yang baru kan. Kemudian yang kedua, persamaan dalam politik. Jadi nggak ada perbedaan suku, agama, ras atau bulu ya, karena kan istilah bulu, pandang bulu itu tidak pandang bulu, jadi tidak ada perbedaan mau panjang mau pendek ya bulunya, itu semua sama di dalam politik. Kemudian yang ketiga, konsultasi publik. Ini yang sering dilupakan. Kalian pernah membayangkan nggak? Sebenarnya kalian bisa terlibat nggak sih dalam proses pembuatan kebijakan di tempat kalian, misalnya di Garut ini? Menurut kalian bisa nggak? Harusnya sih. Harusnya bisa. Yang lain? Bisa nggak sih? Bisa. Harusnya bisa. Sekarang pertanyaannya kenapa nggak bisa? Ada yang tahu? Karena mungkin kalau menurut saya seperti yang tadi bilang kan kalau anak muda ya suaranya nggak begitu didengar. Terus pemuda-pemuda juga banyak yang apatis sama politik, yang sadar akan politik kan hanya beberapa orang dan mereka tidak terkumpul dan dia tidak terkumpul banget. Iya. Padahal pernah dengar istilah ya, Bung Karno sering menggunakan istilah berikan aku 10 pemuda, maka akan aku lakukan yang namanya perubahan. Ya, artinya ini ada berapa nih? 30 ya. Itu bukan perubahan lagi namanya, mungkin lebih dari perubahan ya. Artinya apa? Kalian ini potensi yang sangat penting untuk melakukan perubahan. Bisa jadi mungkin satu Garut ini mengharapkan kalian untuk bisa jadi agent of change ya, istilah idealnya gitu, agen perubahan. Yang keempat adalah aturan mayoritas, bahwa yang namanya yang lebih banyak suaranya itu lebih penting, terutama dalam pemilu itu pasti siapa yang paling banyak kan. Ngapain capek-capek pemilu yang
paling sedikit yang menang. Itu artinya aturan mayoritas. Lanjut. Nah, implementasinya sebetulnya banyak, tapi saya ambil beberapa. Yang pertama, kita milih setiap pemimpin dari mulai presiden sampai kepala desa secara langsung. Kecuali beberapa seperti misalnya camat itu tidak dipilih langsung, atau kalau di DKI itu wali kotanya nggak dipilih langsung, tapi sisanya semua dipilih langsung. Jangankan kepala desa, RT juga dipilih langsung ya. Artinya apa? Itu adalah proses di mana kita bisa terlibat dalam menentukan siapa yang akan memimpin kita. Yang kedua, jaminan akan kebebasan berpendapat. Kalian follow SBY? Iya. Siapa yang follow SBY? Follow Twitternya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 orang dari 2,3 juta followernya SBY. Saya juga termasuk yang follow SBY. Dan saya perhatikan itu banyak sekali orang yang ya kadang-kadang lucu-lucu juga kan. Kadang-kadang sarkasme, kasar gitu ya. Kadang-kadang ada yang lucu-lucu nge-tweet SBY kan. Di dalam negara yang demokrasi itu bisa ada. Kalian diperbolehkan untuk berpendapat, mengeluhkan Pak SBY kok harga-harga sekarang naik, supaya Pak SBY tahu, walaupun belum tentu dibaca semua karena pasti banyak ya tweetnya. Itu tugasnya staf khususnya. Tapi yang penting kita jangan sampai mau ngomong apa, mau berpendapat apa itu dilarang. Nah, sistem demokrasi itu memberikan jaminan kebebasan untuk berpendapat. Yang ketiga, jaminan kebebasan berorganisasi. Kalian mau bikin organisasi yang formal, informal, atau mau bikin partai sekalipun, itu diperbolehkan. Dan itu yang tidak terjadi di masa Orde Baru. Kita cuma punya 3 partai. 1 itu juga partainya pemerintah. 2 partai yang sebenarnya nggak bisa mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita di masa sekarang ini diperbolehkan untuk membuat partai. Kalau misalnya ingin bikin partai Garut, silakan. Cuman syaratnya kan harus bisa mewakili seluruh provinsi ya. Itu kan seolah-olah. Misalnya mau bikin partai pemuda seluruh Indonesia, bisa aja, asalkan memenuhi syarat minimal. Yang keempat, jaminan akan kebebasan pers. Saya sering mengatakan ketika saya jadi pembicara untuk ada seorang anggota DPR yang sering turun ke wilayah pemilihannya, itu dia sering mengajak saya bilang, dan kebetulan saya menggunakan Garut, menggunakan Pak Aceh sebagai contoh. Saya bilang begini, Sisan ada Pak Ajat, Ketua KPUD Garut di sana. Dilanjutin aja. Silakan Pak. Saya sering menggunakan istilah gini. Ini mohon maaf, bukan maksudnya menjelek-jelekan ya, tapi hanya sekedar contoh. Karena media masalah, Pak Aceh Fikri itu jatuh. Kenapa bisa kayak gitu? Bayangkan kalau cuma diberitakan di koran lokal, cuma di koran lokal aja ya. Di koran lokal itu Depok hampir setiap hari wali kotanya disuruh turun, tapi nggak turun-turun. Tapi ketika kasus Pak Aceh, ketika diberitakan di media massa lokal sampai infotainment, silet segala macam ya, saya sampai bingung tuh. Setiap buka TV, nonton TV ya, ini silet kok isinya Pak Aceh. Kemudian setelah itu Pak Aceh lagi. Sampai ke tadi dicontohkan oleh Rizkan itu, sampai diberitakan di berita internasional, efeknya sampai se-Indonesia tahu. Dan karena itulah kemudian desakan dari DPRD begitu kuat sampai akhirnya Pak Aceh berhenti. Yang mau saya katakan adalah media massa ini penting. Media massa ini bikin apa yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah kita itu diketahui oleh banyak orang. Kalau cuma diketahui 1-2 orang, itu kan nggak penting. Tapi kalau diketahui oleh banyak orang misalnya, oh ada pejabat yang korupsi, maka kita harus demo. Dan itu didukung oleh masyarakat misalnya. Bisa jadi pejabat itu lama-lama mungkin mengundurkan diri atau diberhentikan oleh DPRD-nya misalnya. Yang kelima, pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Ini penting. Selama ini memang sistemnya belum dibuka.
Kalau pemerintah daerah itu punya yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Pernah dengar? Musrenbang. Bukan saudaranya Mus Mujiono ya. Musrenbang ini musyawarah perencanaan pembangunan setiap tahun. Itu setiap daerah melaksanakan yang namanya musrenbang dari tingkat desa. Jadi misalnya desanya Mas yang pakai jaket coklat misalnya, butuh apa? Butuh aspalnya ditebelin misalnya, atau aspal yang bolong-bolong karena hujan ditambel. Itu ditampung oleh kepala desa untuk dibawa ke tingkat yang di atasnya, ke kecamatan. Dibawa ke tingkat kecamatan, digabung dari setiap desa, setiap kecamatan mengadakan musrenbang lagi, digabung lagi antar kecamatan, dibawa ke tingkat kabupaten. Nah, itu yang menjadi dasar untuk dirumuskannya anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya tahun ini APBD-nya untuk apaan aja. Nah, dalam proses itu memang seharusnya pelibatan dari masyarakat itu harus secara luas. Nah, mungkin pintu masuknya bisa dari kalian. Jadi kalau ada musrenbangdes itu biasanya di awal tahun, karena ini udah pertengahan tahun, udah lewat ya. Tahun depan kalau mau ada penyusunan APBD lagi, saya minta kalian harus terlibat dalam proses itu. Minimal di tempat kalian. Kalau misalnya nggak dibolehin, minta aja. Loh, saya kan juga warga Garut, warga desa ini, masa saya nggak boleh ikut gitu. Kalau dilarang, kalian harus berani untuk bilang itu. Karena apa? Karena itu menentukan nanti anggaran pendapatan tahun 2014 itu untuk apa aja. Untuk 2015. Karena misalnya 2013 disusun untuk 2014, tahun 2014 untuk 2015. Tadi Rizkan bilang ada 800 miliar, itu jumlah yang tidak sedikit. Duitnya kemana aja? Sama kayak saya di Jakarta, APBD-nya itu 34 triliun. 34 triliun itu perasaan yang nambah rumahnya koki aja. Rumahnya di mana-mana ya, Fujibo. Kemudian yang gak nambah istrinya aja. Rumahnya, hartanya tapi bertambah. Itu kan menandakan bahwa ada yang gak beres. Dan kalau ada yang gak beres, kita harus terlibat dalam proses supaya yang beres itu gak beres itu kita benerin. Lanjut. Nah, ini saya mau masuk ke data Indeks Demokrasi Indonesia. Sejauh ini kita anggap misalnya tahun 99 ke 2013, 14 tahun kita reformasi. Sejauh ini saya ambil dari 2012-2013, kita di peringkat kalau yang Freedom House ini tidak pakai peringkat, tapi kita termasuk dalam kategori negara bebas. Artinya hak politik kita termasuk yang paling bebas. Kalau yang paling bebas itu 1, kita di nomor 2. Kemudian kebebasan sipil kita nomor 3. Ini soalnya berkaitan dengan contoh misalnya kalian bisa hidup enak tanpa harus diusir dari tempat tinggal kalian ya. Tapi ada beberapa tempat itu mengalami pengusiran misalnya. Kalian tahu di Sampang itu ada masyarakat Syiah yang dia harus pindah dari tempatnya karena memang dilarang oleh masyarakat yang mayoritas. Nah, itulah yang bikin angka kebebasan sipil ini jadi cuma 3, nggak 2 atau nggak 1. Lanjut. Kemudian kalau dari sumber lain, Economist Intelligence Unit Report, bahwa yang namanya Indonesia ada kemajuan di peringkat dari tadinya 2010 di peringkat 60 dari 180 negara di dunia. Di 2011 di peringkat 60. Nah, tahun 2012 tahun lalu itu kita di peringkat 53. Artinya ada kemajuan. Cuma permasalahannya adalah kita masih di kategori demokrasi bercacat atau flawed demokrasi. Demokrasi bercacat ini artinya kita memang sudah demokrasi, tapi masih ada masalah di dalamnya. Nah, salah satunya tadi yang saya katakan, kalian kok nggak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Di Brazil itu ada yang namanya deliberatif demokrasi. Jadi masyarakatnya itu dilibatkan betul dalam proses pembuatan kebijakan. Kalau masyarakatnya bilang enggak, ya enggak. Tapi itu di tingkat yang lokal ya, belum di tingkat yang nasionalnya. Nah, maksud saya problem itu yang mungkin menyebabkan
angka kita masih di kategori demokrasi yang bercacat. Kita punya partai, kita ada yang namanya pemilihan umum, kita punya lembaga-lembaga negara, tapi kita masih lemah di misalnya angka budaya politik. Budaya politik ini misalnya kalau ada pilkada misalnya, dan saya nggak berharap di Garut juga terjadi pilkada, kemudian nanti ada calon yang menang, terus calon yang kalah nyuruh pendukungnya untuk rusuh. Nah, itu menandakan budaya politik dari masyarakat di tempat itu masih lemah. Karena apa? Belum siap untuk kalah kan. Dan itu yang terjadi di Palembang. Di Palembang sampai bakar-bakaran di di daerah Sulawesi itu juga ada. Dan menurut saya persoalannya ada di dua, di elitnya, dan yang kedua di masyarakatnya. Masyarakatnya harus dikasih pemahaman kalau ikut pemilu, pilkada, kalau udah kalah ya udah terima aja. Nah, itu yang menjadi tugas riskan sebetulnya ya, pendidikan politik juga. Bukan cuma 52 orang yang di tempat ini, tapi juga masyarakat Garut secara keseluruhan. Lanjut. Nah, ini hasil demokrasi Indonesia. Kita masih punya masalah di substansi. Substansi itu artinya kita sudah ada pemilu, sudah ada partai, itu yang masuk dengan prosedur. Tapi kita masih belum jadi masyarakat yang demokratis. Salah satunya yang tadi itu, belum siap untuk kalah. Siap untuk menang, tapi belum siap untuk kalah. Ini yang dimaksud dengan substansinya masih minus. Yang kedua, efektivitas politik dan efektivitas ekonomi. Efektivitas politik plus minus, ekonomi minus. Kemudian legitimasi masih positif. Legitimasi itu artinya keabsahan dari pemerintah. Kita mengakui pemerintah, tapi efektivitas ya. Efektivitas itu artinya birokrasi kita masih dianggap bermasalah. Misalnya apa-apa ngurusin bikin KTP misalnya lama, atau masih bayar misalnya. Lanjut. Yang berikutnya pelembagaan politik ada plus minus, artinya belum terlalu bagus. Produktivitas ekonomi minus. Dan terakhir restrukturisasi negara plus minus, pemberdayaan masyarakat plus minus. Lanjut. Nah, yang paling akhir menurut saya ini yang mau saya katakan bahwa kita harus berangkat dari titik sekarang ini menuju kondisi yang disebut oleh Henry Mayo sebagai masyarakat yang demokratis. Apa itu? Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Kita nggak bisa bilang konflik itu harus nol. Tidak mungkin konflik itu tidak ada sama sekali. Pasti ada. Jangankan konflik antara saya sama orang lain misalnya. Di dalam diri kita kadang-kadang ada konflik kan. Misalnya mau datang ke acara ini, tapi malamnya udah niat gitu ya. Pas paginya ngantuk gitu kan. Itu di dalam diri kan ada konflik. Ini jalan apa enggak ya? Kalau jalan tanggung masih ngantuk, kalau nggak jalan sayang kesempatannya kan. Artinya apa? Bahwa hidup ini memang penuh dengan yang namanya konflik. Nah, cuma persoalannya kalau ada konflik, gimana kita nyelesainnya? Apakah dengan cara damai atau dengan cara kekerasan? Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang berubah. Artinya perubahan yang ada di masyarakat itu juga terjadi dengan cara damai. Harapannya sebenarnya itu. Saya juga sering berpikir, kadang-kadang kita ini sering berpikir terlalu sederhana. Contohnya misalnya gini, Pak Menteri Dalam Negeri itu sering bilang, karena pilkada langsung itu menyebabkan terjadinya konflik, biayanya mahal, udah kita nggak usah pilkada langsung deh, kita serahin aja ke DPRD. Sesederhana itu cara berpikirnya. Menurut saya ada yang keliru. Karena kalau misalnya ada masyarakat yang rusuh pada saat pilkada, itu jangan dilihat salah dari cara langsungnya. Kalau dipilih oleh DPRD bukan berarti nggak bisa rusuh juga kan? Bisa juga rusuh. Yang paling penting adalah gimana masyarakatnya ini. Masyarakat ini kalau ada perubahan, mau terima perubahan itu dengan cara damai atau enggak.
yang ketiga, ada pergantian pemimpin yang secara teratur. Nah, kalau di kita termasuknya konsisten di nomor 3 ini. Setiap 5 tahun kita milih presiden, setiap 5 tahun milih bupati, setiap 5 tahun milih gubernur misalnya. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Ini artinya berkaitan dengan poin yang pertama. Kalau ada masalah, kekerasan bukan satu-satunya cara. Itu udah cara yang paling terakhir. Dan yang berhak melakukan itu adalah negara harusnya. Contohnya misalnya gini. Kalau ada polisi ya, polisi dia disuruh sama atasannya, disuruh sama kapolresnya misalnya, kamu tangkap maling ini, rumahnya di sini, pokoknya harus bisa dibawa ke kantor. Kemudian ketika dia datang ke kantor itu, ke rumah si maling itu, ketemu, cuman kabur. Nah, kalau misalnya polisi yang baik, nggak mungkin pada saat itu ada maling kabur, dia bukan dengan cara kekerasan. Misalnya gini, malingnya kabur, kemudian jangan kabur, sama bos gue disuruh ke kantor, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kalau polisi tugasnya kalau ada maling, dia harus misalnya tembakan ke atas. Kalau kira-kira nggak digubris, dia harus tembak kakinya misalnya. Nah, kekerasan itu penting pada saat tertentu. Karena misalnya si maling ini termasuk maling yang kelas kakap. Dia sudah meresahkan, kalau nggak ditangkap masyarakat makin resah. Makanya dia harus ditangkap. Nah, itu penggunaan kekerasan penting. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Nah, ini 5 hal yang menurut saya harus kita kedepankan dalam kaitannya dengan demokrasi. Jadi jangan sekedar yang penting ada pemilu, tapi juga gimana kita jadi negara kita, masyarakatnya jadi negara yang masyarakatnya demokratis. Mungkin dari saya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.